Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Minggu 26 April, judulnya Waktu. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Mazmur 103 ayat 20. Pujilah Tuhan, hai yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Amin. Bisa jadi kita pernah membuat alarm lebih awal dari biasanya untuk bangun dan membaca Alkitab. Tapi rasanya berat bangun dari tempat tidur. Lalu melihat jam dan berpikir, saya hanya punya 15 menit sebelum hari ini dimulai. Saya harus cepat-cepat. Kita juga pernah melakukan rutinitas doa singkat atau membaca cepat satu pasal. Hanya untuk menenangkan hati nurani. Tapi hati tetap merasa kosong dan kembali terburu-buru memulai hari itu. Roh Nubuat melalui tulisan Ellen G. White dalam Kebahagiaan Sejati halaman 84 mengatakan, hanya sedikit saja manfaat yang diperoleh dari membaca kitab suci secara terburu-buru. Seseorang dapat membaca seluruh Alkitab, namun tidak berhasil melihat keindahannya, serta mengerti kedalaman maknanya yang tersembunyi. Kita dapat memperoleh banyak berkat dari membaca Alkitab. Tetapi jika kita membaca terburu-buru, kita kehilangan banyak hal. Tuhan memberi kita Alkitab agar kita dapat belajar lebih banyak tentang Tuhan dan diri kita sendiri juga. Jadi, kita harus meluangkan waktu untuk melihat keindahan Tuhan dan cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ketika kita menyediakan waktu yang cukup untuk membaca dan mempelajari Alkitab, kita akan lebih mengasihi Tuhan. Alkitab menunjukkan kepada kita sejarah tentang segala sesuatu yang Allah telah lakukan bagi umat manusia, bahkan yang Allah akan terus lakukan bagi kita. Tetapi itu tidak banyak berguna jika kita tidak meluangkan waktu untuk membacanya. Kita dapat mengenal Allah hanya jika kita membaca Alkitab, yaitu firman Allah. Kisah 17 ayat 11. Berikut adalah hal-hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, mintalah kepada Allah untuk memenuhi hati kita dengan kasih kepada-Nya. Mintalah kepada Allah untuk menepati janji-janjinya. Dalam Yeremia 29 ayat 13 dan Mazmur 37 ayat 4. Mintalah agar Allah membangunkan kita pagi-pagi benar, supaya dapat belajar dan berdoa. Mintalah Allah menolong kita meluangkan waktu dalam sehari untuk membaca firman-Nya. Berikan waktu untuk Allah. Ya, kita sibuk, begitu banyak yang harus dilakukan. Tapi waktu bersama Allah itu penting. Pergilah ke tempat yang tenang, di mana dapat menyendiri, dan baca kembali Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Tuhan. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Nyanyikan lirik lagu Berserah kepada Yesus, lagu Sion edisi lengkap 240. Pikirkan bagian hidup mana yang belum kita serahkan sepenuhnya, lalu serahkan itu kepada Tuhan. Luangkan waktu bersama Tuhan, bahkan ketika merasa tidak ingin melakukannya. Ingat, manusia perlu melakukan sesuatu selama 21 hari agar dapat terbentuk menjadi kebiasaan. Sama seperti hidup sehat, itu memerlukan keputusan sadar dan tindakan yang nyata seperti olahraga, makan sehat. Begitu juga hubungan dekat dengan Allah. Itu memerlukan pilihan sadar dan usaha yang teratur. Jangan menyerah. Dan ingat, kita tidak akan berhasil
tanpa bantuan Roh Kudus. Berikut adalah kutipan Roh Nubuat yang disadur dari To Be Like Jesus halaman 102. Jika kita ingin menolong anak-anak dan kaum muda terus bertumbuh dalam pikiran yang tertuju kepada Allah serta mencintai Alkitab, kita perlu mengarahkan mereka kepada kebenaran yang jelas dan sederhana. Menggali kembali kebenaran yang tertutup oleh tradisi kebiasaan. Lalu, permata-permata kebenaran itu bersinar kembali. Dorong anak-anak dan kaum muda menyelidiki Alkitab, karena usaha itu akan menjadi latihan yang sangat berharga bagi pikiran mereka. Hikmat yang paling besar dan paling penting adalah mengenal Allah. Diri sendiri akan terasa kecil saat memandang Allah dan Yesus Kristus yang telah diutusnya. Alkitab harus menjadi dasar dari semua pembelajaran. Secara pribadi, kita perlu belajar dari buku yang diberikan Allah ini tentang syarat keselamatan jiwa. Karena Alkitab adalah satu-satunya buku yang menunjukkan apa yang harus kita lakukan agar diselamatkan. Bukan hanya itu, dari Alkitab juga kita menerima kekuatan bagi pikiran dan kehidupan. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.